Laptop yang tipis dan ringan ini sudah pakai layar OLED 2,8K, ya resolusi tinggi, dan 120 Hz. Ya, laptop yang tipis dan ringan ini juga bodinya full aluminium. Bobotnya cuma 1,3 kg, prosesor udah pakai Intel Core i7 generasi ke-13. RAM udah 16GB LPDDR5 5200. Kemudian kameranya resolusinya 5 megapiksel, baterainya tahan 11 jam lebih. Harganya di bawah 17 juta rupiah. Ini adalah HP Pavilion Plus 14 2023. Ya, dalam beberapa tahun belakangan ini memang HP terlihat mulai memoles seri Pavilion mereka supaya makin terlihat cantik dan makin premium ya. Bukan cuma logonya yang berubah, di laptop ini layarnya udah pakai panel OLED dengan teknologi variable refresh rate. Nah, penasaran kan? Nah, tapi pelan-pelan. Kita mulai dari spek dasarnya dulu. Untuk prosesornya pakai Intel Core i7 1355U. Tentunya ini pakai Intel 7, total punya 10 core, 12 thread dengan 2 performance core dan 8 efficient core. Base powernya 15 watt. Maksimum turbo frekuensinya ada di 5 GHz. Untuk Intel Smart Case ada 12 MB. Integrated graphicsnya tentunya pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit. Dan ini udah support QuickSync dan juga AV1. Untuk RAM-nya dia pakai 16 GB LPDDR5X 5200. Ini udah dual channel onboard ya. Jadi memang nggak bisa di-upgrade. Tapi 16 GB udah lumayan lah. Untuk storage, 1 TB SSD NVMe PCIe 4.0. Hanya terdapat satu slot SSD M.2 di sini ya. Jadi ya sebetulnya masih bisa di-upgrade, tapi ya harus mengganti SSD yang terpasang. Ya tapi ini udah 1 TB sih ya, kayaknya dinikmati aja dulu. Untuk konektivitas wirelessnya dia pakai MediaTek Wi-Fi 6 MT7921. Tentunya udah bisa Wi-Fi 6 dan Bluetoothnya udah versi 5.3. Sementara itu kapasitas baterainya 68 Wh. Cukup besar ya. OS-nya pakai Windows 11 Home dan bodinya form factor-nya tentunya clamshell atau laptop klasik ya. Materialnya itu full metal chassis hasil daur ulang. Nah, ini menarik nih ya. Nah, untuk warna, varian yang ini disebut sebagai natural silver dan terdapat 2 warna lain, yaitu tranquil pink dan moonlight blue. Untuk desain body ini terasa simple dan elegan, ukurannya juga tergolong ringkas untuk sebuah laptop kelas Pavilion. Ini udah terlihat mirip banget sama kelas Envy yang ada di atas. Apalagi kalau melihat logo yang digunakan di punggung layar, ini sudah pakai logo HP kelas premium. Jadi makin terasa nih kesan mewah dari laptopnya. Untuk dimensi, panjangnya 31,4 cm, lebar 22,7 cm dengan ketebalan 1,89 cm. Bobotnya untuk laptopnya aja di 1,37 kg. Sementara chargernya 205 gram. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa adalah 1,57 kg. Oh ya, untuk chargernya ini adalah charger tipe Type-C ya. Nah, untuk display sekarang ukurannya 14 inci ini layarnya nih. Panel OLED tentunya. Ya, nggak salah dengar. Ini Pavilion tapi layarnya pakai OLED. Iya, mantap ya. Resolusinya 2,8K atau 2880 x 1800 pixel. Aspek rasionya di 16:10. Laptop ini punya variable refresh rate, jadi bisa bergeser antara 48, 60, hingga 120 Hz. Jadi saat ini bisa menyesuaikan refresh rate-nya dengan konten yang sedang dipakai atau dihidupkan di laptop ini. Misalnya, laptop kalau sedang idle atau muter film yang mungkin 24 fps gitu ya, atau 30 fps, refresh rate-nya akan turun ke 48 Hz. Lalu saat menggunakan atau menggerakkan mouse, scrolling dokumen, website, atau saat bermain game, refresh rate-nya akan meningkat ke 120 Hz. Jadi terasa lancar gitu ya. Nah, menurut HP, tingkat kecerahannya ada di 400 nits. Dan menurut pengujian kami, tingkat kecerahan di kondisi HDR-nya di off kan, itu ada di 407 nits. Wah, on point sekali nih ya. Sementara itu, kalau HDR-nya di on, ya dihidupkan, tingkat kecerahannya bisa mencapai 622 nits. Mantap ya. Cerah banget di sini. Gamut coverage-nya ada di 99,5% DCI-P3 dengan volume di 120,4% DCI-P3. Jadi ya wajar kalau dibilang ini 100% DCI-P3 ya. Layarnya juga sudah punya sertifikasi VESA True Black HDR 500 atau HDR 500. Panel OLED-nya juga udah disertifikasi oleh IMAX Enhanced dan berkolaborasi dengan Disney Plus. Jadi, semua film yang ditonton melalui Disney Plus itu bisa memberikan visual experience yang sama seperti nonton di IMAX. Permukaan layarnya ini glossy, jadi udah panelnya OLED glossy pula, warnanya keluar semua di sini ya.
Untuk bingkainya, 3 sisinya tergolong sangat tipis dengan screen to body ratio mencapai 88%. Oke, sekarang kita bicara soal kameranya. Nah, di sini menarik nih karena webcamnya sudah pakai kamera dengan resolusi 5 megapiksel. Selain resolusi yang tinggi, kamera juga memiliki berbagai fitur menarik yang dapat diakses melalui menu video control pada software My HP, seperti auto frame. Fitur ini dapat menjaga agar pengguna tetap ada di pusat frame saat bergerak-gerak. Fitur ini jadi sangat efektif karena dibantu dengan webcam yang punya resolusi tinggi. Jadi nggak kelihatan hasilnya adalah blur atau burem-burem gitu ya. Walaupun si auto frame-nya ini melakukan zoom in. Kemudian dia juga punya background adjustment, backlit adjustment, low light adjustment, natural tone, dan appearance filter. Selain kameranya menarik, mikrofonnya juga dilengkapi dengan fitur noise cancelling yang dapat diakses melalui menu audio control pada software My HP. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Yang ini adalah kualitas webcam dari laptop HP Pavilion 14 untuk kondisi di dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi bagaimana hasilnya? Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling dari laptop HP Pavilion Plus 14. Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling dari laptop HP Pavilion Plus 14. Jadi bagaimana hasilnya? Nah, untuk audionya laptop ini menggunakan 2 buah speaker dari Bang & Olufsen yang terletak di bagian bawah laptop mengarah ke pengguna ya. Yang satu ini juga dilengkapi dengan pengaturan equalizer yang dapat diakses dari menu audio control pada software My HP. Untuk bassnya sih nggak kencang-kencang amat ya. Secara keseluruhan kualitas suaranya masih tergolong oke untuk kelas harganya, apalagi mengingat laptopnya tipis. Nah, sebagai catatan aja, karena speaker yang menghadap ke bawah ke arah pengguna, kelantangan suara yang dihasilkan tuh bergantung banget pada alas laptopnya. Kalau alasnya solid kayak di meja gini, mantep gitu. Tapi kalau kalian taruh di atas kasur atau di atas bantal, ya bisa ketutupan, membuat suaranya jadi berkurang di situ. Nah, untuk konektor, di sebelah kiri ada satu audio jack combo 3,5 mm dan ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps. Di sebelah kanan ada satu USB Type-C 3.2 Gen 2 10 Gbps yang sudah mendukung display output, USB power delivery, dan data transfer. Lalu ada satu Thunderbolt 4. Jadi kalian juga bisa pasang eksternal GPU dan perangkat Thunderbolt lainnya semua kompatibel di sini. Kemudian masih ada port HDMI 2.1 dan kemudian ada USB Type A 3.2 Gen 2 10 Gbps juga di sini. Nah, untuk keyboard layoutnya masih mirip seperti keyboard laptop Pavilion yang lain. Tombol anak panah atas bawah punya ukuran setengah dibanding tombol yang lainnya. Tapi tombolnya terasa lebih soft saat ditekan ya dibandingkan dengan Pavilion generasi sebelumnya. Dan di sini juga untuk tombol home, page up, page down, dan end itu ada di sisi sebelah kanan ya. Nah, untuk tombol power ini juga menyatu dengan layout keyboard yang terletak di samping tombol delete. Tapi tombolnya terasa lebih berat nih kalau dipencet ya. Jadi kalau nggak sengaja kepencet saat ngetik, tidak akan terjadi apa-apa pada laptopnya. Keyboardnya juga dilengkapi dengan backlit putih dengan 2 tingkat cerahan yang dapat diatur dengan tombol F4. Untuk touchpadnya, laptop ini menggunakan precision touchpad dengan ukuran yang memuaskan di sini ya. Letaknya cenderung center to body, jadi agak melebar ke kanan dari tombol spacebar. Tapi tenang, palm rejection-nya tergolong cukup mantep di sini. Bahkan saat nggak sengaja terklik kursor mouse itu masih tidak bereaksi ya. Jadi selama bukan ujung jari aman. Untuk sistem security-nya dia punya kamera infrared yang sudah support Windows Hello. Jadi login ke Windows lebih mudah dan cepat gini ya. Nah, sekarang kita bicara aspek pendinginannya. Dia menggunakan sistem pendingin aktif di sini. Ada satu kipas dan ada satu heat pipe. Kalau intake-nya itu dari bawah dan exhaust-nya ke arah belakang. Sekarang mari kita bahas aspek performanya. Kita cek konsistensi performanya dengan Cinebench R15 kita looping 20 kali. Di sini skor maksimal yang bisa diperoleh adalah 1545 poin, sedangkan skor yang bisa dipertahankan hingga run ke-10 ada di 1100-an poin. Saat masuk ke run 11 hingga 20, dia ada di kisaran 1000 poin. Sementara itu kalau kita pakai mode baterai nggak nyolok ke listrik ya, skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 1000 sampai 1100-an poin. Ya, terlihat skornya tuh mirip aja dengan skor saat dipasang ke charger. Untuk suhu kerjanya di software satu ini, suhu CPU sempat spike hingga 92 derajat Celcius saat di run pertama, tapi kemudian turun dan dipertahankan di 63 sampai 70 derajat Celcius. Jadi ini adalah suhu kerja yang tergolong aman, nggak ada masalah. Oke, sekarang mari kita lihat Adobe Premiere Pro sisi 2023. Kalau kita mau ngekspor video 4K 60 ya, durasinya 2 menit 7 detik dengan software only selesai dalam waktu 15 menit 52 detik. Tapi kalau kita pakai GPU acceleration via OpenCL, kita bisa dapat 6 menit 57 detik. Nah, karena ada port Thunderbolt-nya, kita pasangin eksternal GPU yang pakai RTX 2080 Super. Untuk GPU acceleration pakai CUDA dengan eGPU-nya itu bisa dapat 2 menit 24 detik. Ya tentunya kencang di sini. Nah, kalau videonya Full HD 60 fps ya, 2 menit 7 detik juga. Software only saya dalam waktu 2 menit 54 detik. Sementara
Itu kalau pakai OpenCL selesai dalam waktu 1 menit 45 detik. Kalau kita pakai GPU Express pakai CUDA dengan eksternal GPU hanya 47 detik saja ya. Nah, untuk suhu kerjanya saat melakukan 4K video export dengan OpenCL, awalnya suhu sempat mencapai 92 derajat Celcius, namun kemudian turun dan bertahan di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius saat exporting. Lagi-lagi ini masih tergolong aman. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.2, software video editing yang versi gratis. Video 4K 60 lagi selesai dalam waktu 14 menit 29 detik. Sementara itu video yang sama kalau kita pakai eksternal GPU hanya butuh waktu 5 menit 32 detik. Lalu untuk video Full HD 60 fps ya, selesai dalam waktu 3 menit 49 detik. Kalau pakai eGPU selesai dalam waktu 1 menit 34 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting ya, suhu CPU sempat mencapai 94 derajat Celcius ya di awal aja. Kemudian dia turun dan bisa dipertahankan di kisaran 60 sampai 80 derajat Celcius. Mantap ya, DaVinci Resolve bisa dikendalikan di laptop yang satu ini. Pasti banyak yang nanya, laptop seperti ini bisa pakai buat gaming atau enggak? Oke, mari kita coba. Nah, hasil pengujian gamingnya kurang lebih seperti ini ya. Ya, dari tadi kan kita pakai eGPU dengan Thunderbolt 4-nya ya. Nah, kita cobain juga untuk main beberapa game dengan eksternal GPU. Hasilnya jadi seperti ini. Oke, sekarang mari kita lihat suhu kerjanya. Pada saat kita main GTA 5 selama 30 menit dengan integrated graphics, terlihat bahwa CPU itu bertahan di kisaran 63 sampai 67 derajat Celcius. Ini suhu yang tergolong rendah, apalagi kalau kita lihat dimensi laptopnya tipis di sini ya. Untuk suhu permukaannya, area terpanas ada di dekat tombol shift kanan yang bisa mencapai 40 derajat Celcius. Ini adalah hasil yang baik sekali karena maksimumnya 40. Biasanya tuh 40 lebih dikit ya. Sedangkan untuk area keyboard lainnya itu ada di kisaran 30 sampai 37 derajat Celcius. Kalau area palm rest ini jelas aman, ada di bawah 32 derajat Celcius. Padahal ini bukan laptop gaming ya, tapi suhu permukaan dan suhu kerjanya itu bisa terjaga rendah saat main game. Oke, sekarang mari kita uji SSD-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 6.673 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 3.855 MB per second. Oke, untuk PCIe Gen 4 ini emang bukan yang luar biasa hebat, tapi untuk sebuah laptop tipis seperti ini udah kencang banget ya. Itu udah pantas untuk sebuah laptop gaming bahkan. Lanjut untuk battery test ya. Kita coba dengan brightness 150 nits dengan volume kita taruh di 25%. Hasilnya untuk local video playback 1080p kita bisa dapat baterainya baru habis setelah 11 jam 30 menit. Wow, 11,5 jam. Ini performa baterai yang sangat bagus ya, apalagi kalau diingat layarnya yang pakai panel OLED dengan resolusi 2,8K. Kemungkinan besar ini gara-gara variable refresh rate-nya. Ya, jadi bisa menghemat di situ. Lalu untuk charging, 30 menit pertama terisi 26%. Sementara dari kosong sampai full 100% itu dibutuhkan waktu 2 jam 20 menit. Ini hasil yang nggak luar biasa hebat, tapi ya sesuai harapan aja lah. Nah, untuk harganya, laptop ini dijual di kisaran 16.999.000. Ini sudah termasuk Windows 11 Home, Microsoft Office Home Student 2021 juga. Lalu ada garansi resmi HP Indonesia selama 2 tahun lengkap dengan Accidental Damage Protection. Nah, Accidental Damage Protection ini mengcover segala kerusakan yang disebabkan oleh ketidaksengajaan pengguna, termasuk jatuh tanpa sengaja, ketumpahan air, korsleting listrik, ditanggung semua tuh ya. Sedangkan untuk kerusakan yang tidak di-cover itu korosi, ya kena cairan berbahaya,
bahaya, bencana alam, kecelakaan, dicuri atau hilang, itu bukan kerusakan sih. Ya jelas nggak ditanggung ya. Nah, klaim ADP ini bisa dilakukan dengan membawa unit laptop beserta KTP dan invoice pembelian ke service center terdekat. Kita bisa melakukan 1 kali penggantian spare part per tahun ya dengan ADP ini. Jadi total karena garansinya 2 tahun jadi 2 kali penggantian. Catatannya adalah selama total biaya perbaikan tidak melebihi biaya laptopnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya onboard. Jadi jelas, walaupun dia pakai DDR5 ya, tapi ini nggak bisa di-upgrade. Ya, cuma mengingat kapasitasnya udah 16 GB dengan konfigurasi langsung dual channel harusnya udah mencukupi lah. Lalu kemudian tampilan layarnya keren banget ya, tapi speakernya agak kurang membalance tampilannya ya. Jadi kalau mau balance saat nonton enakan pakai headphone sepertinya atau tambahin speaker lagi, bisa. Nah, dari sisi menariknya, dia udah menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi 13 dan performanya memuaskan. Punya jumlah core banyak jadi cocok untuk multitasking gila-gilaan. Performanya juga cukup kencang untuk gaming tipis-tipis ya. Bahkan performanya saat nggak dicolok ke listrik atau ke charger juga tetap kencang. Suhu kerjanya ini juga penting, suhu kerja dan suhu permukaannya sangat-sangat aman di sini. Kemudian kapasitas storage juga lega dan lumayan kencang. Daya tahan baterainya juga sangat awet ini, udah nyaris 12 jam untuk local video playback. Kameranya ini resolusinya 5 megapiksel dilengkapi dengan berbagai fitur dan bahkan ada sensor infrared juga yang sudah mendukung Windows Hello. Layarnya, nah ini layar OLED resolusi 2,8K, color gamut coveragenya udah mendekati 100% DCI-P3 dan punya fitur variable refresh rate. Ya, ini yang membuat baterainya bisa lebih irit tentunya. Yang jelas layar ini cocok banget mau dipakai buat macam-macam. Nonton video atau bahkan ngedit foto dan video bisa di sini ya. Lalu konektornya ini lengkap, bahkan masih ada Thunderbolt 4-nya juga. Lalu konektivitas wireless-nya juga feature proof. Dan yang terakhir dia punya bonus Microsoft Office dan garansi 2 tahun lengkap dengan ADP. Jadi pertanyaannya, HP Pavilion Plus 14 2023 ini cocoknya buat siapa? Yang jelas, buat kalian yang butuh laptop untuk kerjaan kantoran ini oke banget. Bahkan sedikit overkill mungkin ya. Nah, nyari laptop untuk hiburan atau entertainment sambil gaming tipis-tipis, butuh buat nonton, layarnya cakep banget. Game juga jadinya keren banget tampilannya. Untuk editing foto, desain 2 dimensi, jelas bisa. Mau dipakai untuk editing video, masih bisa. Tapi saran kami mungkin nyaman banget itu sampai 1080p 60 fps. Gak ada masalah. Mungkin 4K 30 juga masih bisa lah ya. Kalau mau 4K 60, ngeditnya sih masih oke. Tapi pas nge-export, ya kayaknya lebih enak kalau punya eksternal GPU. Atau mungkin buat kalian juga yang sekedar mencari laptop yang baterainya awet, tahan seharian, yang ini awet sampai hampir 12 jam. Pada akhirnya, laptop satu ini berhasil menawarkan berbagai fitur yang biasanya ada di laptop kelas premium, kelas 20 jutaan ke atas, di harga yang lebih terjangkau. Jadi kalau memang kalian mencari sebuah laptop rasa premium dengan harga yang lebih terjangkau, sepertinya HP Pavilion Plus 14 ini layak untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.